Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Kembali lagi ini Pak Bos sama pengembara las ya. Jangan terlalu serius ya Pak Bos, agak bercanda sedikit biar awet muda. Ini Pak Bos, kemarin kan ada yang bertanya, mau tanya bosku, kalau perhitungan jasa lasnya gimana, kalau bahan ditanggung sama konsumen dari tenaga, alat, skill, dan lain-lain, jika menghabiskan 10 mata kawat las, jika pekerjaan tersebut dikerjakan di bengkel sendiri ataupun di rumah konsumen, berapakah biayanya? Jadi saat ini mau saya terangkan dulu nih Pak Bos. Jadi sebelumnya saya minta maaf, video ini saya buat hanya untuk yang para pemula. Saya sendiri pun pemula. Kita berbagi dari Anda untuk Anda. Jadi kalau untuk para senior ya saling memaklumi aja ya. Mungkin di beda tempat itu pasti beda cara penguraiannya. Jadi saling memahami ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita tanggapi pertanyaan yang tadi saya bilang nih ya Pak Bos. Kalau saya jelaskan melalui buku dan pena, itu mungkin dari beberapa orang kan mungkin agak bingung tuh Pak Bos. Jadi saya jelaskan secara langsung. Mudah-mudahan bisa ditelaah, bisa diterima dan dimengerti ya Pak Bos. Jadi saya jelaskan secara langsung seperti ini nih Pak Bos. Contohnya seperti pertanyaan yang disampaikan ini ya Pak Bos. Nah, kalau ditanya soal jasa, perhitungan jasanya, kalau dikerjakan di tuan rumah atau di bengkel kita sendiri, itu yang kita harus pahami yang pertama itu seperti ini Pak Bos. Kita yang harus dipahami itu bahannya, terus apa yang mau kita buat. Jadi pertanyaan ini kan kita bingung nih. Bingungnya dia mempertanyakan pembuatan pagar atau pembuatan kayak pengelasan yang lain. Tapi saya jelaskannya seperti ini Pak Bos ya, simpel aja nih ya. Seumpamanya pembuatan itu pagar besi, kalau memang mau dikerjain di tuan rumah, alat, skill kita bawa ke konsumen itu nggak apa-apa. Cara perhitungannya gini, kan tuan rumah konsumen itu beli bahan sendiri dari segi kawat las, besi, cat, dan yang lainnya. Kita hanya bermodalkan membawa alat trafo las, alat gerinda, bor, dan yang lainnya lah ya. Nah, jadi perhitungannya gini, kita kan bisa ngitung. Kita bisa ngitung supamanya buat pagar berukuran tinggi 2 meter, lebar 5 meter. Kalau memang kita perhitungkannya hari ya Pak Bos, seandainya itu kita perhitungkan 5 hari. 5 hari, kalau kita bawa kenek berapa, gaji per harinya, terus gaji kalau supamanya kita kerjakan sendiri, itu kan kita nggak bayar tukang tuh. Jadi kita bisa ngitung tenaga kita sendiri yang ngerjain. Beda kalau kita suruh tukang, suruh pekerja. Seandainya kita suruh tukang, kita gaji tukang. Nah, yang harus dipahami, saya berada saat ini bertempat tinggal di kota Bandar Lampung, khususnya di kotanya ya. Walaupun saya dari Pulau Jawa, tapi saya bertempat tinggal dan lahir di kota Bandar Lampung. Khusus di kota Bandar Lampungnya ya. Jadi khusus di kotanya itu gaji tukang las kalau menurut umum di kota Bandar Lampung itu sekitar 100
25.000. Tapi beda kalau saya nggak hitung hari. Kalau saya hitung mereka itu, kalau mereka kerjanya rapi, kerjanya cepet, itu insya Allah gaji agak lumayan lah ya. Saya bisa kasih lebih, pokoknya bisa kasih lebih. Nah, jadi perhitungannya gini, seandainya kita membuat pagar berukuran 2x5, kita nyuruh tukang, kita suruh tukang ya sama kenek itu dalam 6 hari kita gaji satu harinya seumpamanya 80.000 ya, 80.000 nih, ini untuk keneknya. Kalau untuk tukangnya seumpamanya kita hitung per hari 150.000, seumpamanya ya 150.000 kita kalikan 6 hari, kita hitung. Mana nih kalkulatornya? Nih, untuk keneknya 6 hari kita kalikan 80.000, berarti 480.000 untuk keneknya aja. Kalau untuk tukangnya 150.000 kita kalikan 6 hari, itu berarti 900.000. Ini kita estimasi tukang 150.000, kenek 80.000. Ini kita perumpamaan ya. Kalau untuk masalah gaji kita kembalikan lagi sama pemilik bengkel lainnya gitu loh. Ini kan kita estimasi hanya mengira-ngira gitu ya, ecak-ecak lah. Jangan terlalu serius Pak Mas ya, bercanda sedikit. Nah, 150.000 kali 6 untuk tukangnya dalam 6 hari itu mereka 900.000, keneknya 80.000, kita kalikan 6 hari 480.000. Ini kita nyuruh pekerja, berarti 480.000 kita tambah 900.000, 1.380.000. Ini untuk 6 hari, 1.380.000 itu untuk 6 hari. Mungkin kalau saya jelaskan secara lisan langsung, insya Allah mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Bos. Jadi dalam 6 hari kita mengeluarkan 1.380.000. Seandainya tuan rumah ingin membuatnya 10 meter, 2 meter tinggi dikali 5 meter, itu kalau di atas 10 meter, kalau kita hitung meteran seumpama 150.000, itu kan 1,5 juta. 1,5 juta dikurang 1,5 juta dikurang 1.380.000, hanya sisa 120.000. Sisa 120.000 ini untuk pemilik bengkel. Kalau untuk seperti itu kan nggak ketemu tuh Pak Bos. Masa pemilik bengkel hanya dapat 120.000. Terus seumpamanya kalau kita ingin mendapatkan lebih, itu kita bisa hitung jangan meteran. Kalau kita hitung meteran, kita orang bengkel kalah. Bukan kalah, maaf. Gitu. Maksudnya nggak ketemu gitu loh, nggak ketemu. Jadi kalau kita hitung 150.000 per meter, kalau hanya per 10 meter kan nggak ketemu tuh. Itu kan inisiatif masing-masingnya pemilik bengkel tuh Pak Bos. Ini kan hanya estimasi ya, hanya perkiraan. Jadi kalau kita kira-kira 6 hari kerja untuk bayar tukang aja udah habis 1.400.000 lah katakan. Itu pun kayak minum makan mereka, ya mungkin kan mereka bawa sendiri atau beli sendiri. Dari gaji satu hari 130.000 untuk tukang, untuk keneknya 80.000 kalikan 6, 480, itu mungkin mereka dari makan, minum, dan rokok mungkin mereka beli sendiri. Kalau saya beda, saya kasih makan mereka, saya belikan makan, rokok, kalau saya pribadi. Tapi kan kita kembalikan lagi sama pemilik bengkel masing-masing. Nah, jadi perhitungannya, kalau kita borong pagar 10 meter, tinggi 2 meter kali 5 meter, ketemunya per meter 150.000, berarti kalau kita kalkulasi
minim Pak Bos 120.000. Gimana caranya kita bisa dapat lebih pemilik bengkel tapi nggak kerja? Itu caranya kita langsung root aja Pak Bos. Kita langsung root, kita bilang sama tuan rumah. Setelah kita hitung jasa kenek sama tukang 1.400.000, pribadi kita sendiri aja nih. Oh saya mau lebihnya ada 500.000 seumpama ya. Seumpama saya pemilik bengkel, saya ingin lebih 500.000, berarti tinggi pagar 2 meter kali 5 meter itu 10 meter jadi totalnya. Itu kita masukkan di angka 2 juta Pak Bos. 2 juta itu yang 1.400.000 untuk bayar pekerja, yang 600.000 itu untuk pemilik bengkel. Itu Pak Bos. Tapi seandainya kalau memang bisa dikerjakan sendiri, itu ya kita hitung aja tetap di angka 1.400.000 atau 1.500.000. Kalau pemilik bengkelnya bisa mengerjakan sendiri atau nukang sendiri. Seperti saya nih, saya bisa nukang sendiri. Jadi uang 900.000 untuk bayar tukang itu saya pergunakan ya untuk diri saya sendiri. Seumpamanya seandainya ada kelebihan dari total pekerjaan pemborongan kita tadi, ya berarti rezeki gitu loh Pak Bos. Itu kalau untuk dikerjakan di tuan rumah seperti itu cara hitungnya ya. Karena kita nggak bayar listrik, jadi listrik nggak perlu kita hitung. Yang perlu kita hitung itu hanya membawa alat seperti kayak trafo, gerinda, sama bor ya. Tapi kalau kayak mata gerinda, cat dan sebagainya itu harus tuan rumah yang beli. Terus kalau kita kerjakan di bengkel las kita sendiri, cara perhitungannya beda Pak Bos. Itu berarti kita hitung meter. Kita hitung meternya itu seandainya nih saya bertempat tinggal nih di Bandar Lampung nih, di kota Bandar Lampung, kita ikutin pasaran. Seumpamanya pasaran di sini seumpama 600.000 per 1 meter, ini seumpama ya Pak Bos. Seumpama 600.000 kita kalikan 10 meter tadi, tinggi 2 meter, lebar 5 meter, berarti kan 10 meter. Berarti kita hitung 10 meter dikalikan 600.000. Terus yang perlu kita benar-benar pahami itu jaraknya ya Pak Bos. Kayak buat jarak pagarnya berapa senti nih, itu hati-hati tuh Pak Bos. Jadi seumpamanya dia minta jarak 5 cm atau 3 cm atau 4 cm, itu yang kita harus pahami di meterannya. Nggak bisa jadi patokan 600.000, itu nggak bisa Pak Bos, itu feeling kita. Setelah kita menghitung bahan, disitulah letaknya adanya meteran meteran harga. Jadi nggak bisa kita patok. Yang pertama dari jarak berapa senti, yang kedua dari kualitas besi Pak Bos. Dia mau pakai pipa holo galvanis atau pipa holo hitam. Terus dari segi berapa mili dia mau pakai. Nah itu Pak Bos. Jadi kalau dikerjakan di bengkel kita sendiri, itu kita harus pahaminya itu Pak Bos. Ya butuh sedikit, ya sedikit bukan sedikit lah, agak banyak waktu untuk memahaminya Pak Bos. Saya sendiri dulu dari tahun 98 sampai tahun 2006 baru saya total memahaminya semua Pak Bos. Dulu saya nggak ada yang ngajarin. Kalau sekarang enak Pak Bos, alhamdulillah ada media handphone, YouTube, jadi kita bisa belajar menjadi belajar otodidak, handphone menjadi gurunya ya Pak Bos. Nah jadi kalau kita kerjakan di bengkel sendiri, yang jelas kita ngasih makan tukang itu kita harus hitung. Terus harus ngitung listrik, ngitung mata gerinda sama besi yang mau kita pakai itu. Terus kemenangannya kita kerjakan di lokasi sama di bengkel, jelas kemenangannya enak di bengkel. Kenapa? Kalau di lokasi itu bengkel pasti kita tutup,
seandainya banyak anak buah sih enak ya Pak Bos, atau banyak pekerjaan enak. Di bengkel kita bisa kasih 2 orang, yang di luar kita bisa kasih 2 orang. Tapi kalau hanya yang pekerjaannya, seumpamanya saya nih, saya kan kalau lagi kerjaan sedikit-sedikit itu saya bekerja sendiri, nggak memperkerjakan pekerja. Saya sendiri tukangnya yang bawa kenek. Nah, seandainya saya nih Pak Bos ya, saya sendiri hanya manggil teman kerja kenek ya, teman kerja. Kalau kita kerjakan di bengkel kita sendiri, kemenangannya itu pasti ada seseran. Yang pertama, ada rezeki lebih ya Pak Bos. Yang kedua, kalau ada konsumen datang, itu masih bisa kita tangani. Itu kemenangan di bengkel. Tapi kalau di luar atau di tempat konsumen, kalau kita kerja di sana, itu ya pasti kita yang namanya seseran nggak ada. Terus bengkel kita pasti kita tutup, kan sayang tuh Pak Bos. Jadi menurut saya lebih enak di bengkel sendiri kerjanya. Tapi kalau memang konsumen memaksa di rumahnya, nggak apa-apa, silahkan monggo. Yang penting perhitungannya harus tepat Pak Bos. Kita hitung dulu jasa yang mau kita masukkan itu, kayak kita bayar kenek, kita bayar tukang kalau nyuruh tukang, kayak bensin, makan kita, itu terus dibeliin batu gerinda atau enggak, itu kita harus hitung di situ, baru ketemu jasanya. Jadi jangan ngikut meteran. Seumpamanya kita ikut 150.000 per meter atau 200.000 per meter seumpama, itu nggak ketemu Pak Bos. Kalau buatnya dia hanya 7 meter kan nggak ketemu, kita kerja 1 minggu nggak ketemu harian. Jadi kita hitung global. Kalau di bengkel sendiri kita jangan mau jasa, kita maunya hitung global atau borong. Tapi kalau konsumen memaksa, konsumen yang beli alatnya, kita yang pengerjaannya tapi kerjanya di bengkel, yang wajib kita harus hitung itu listrik yang pertama. Yang kedua yaitu buat makan hari-hari yang kerja. Kalau semuanya dikerjain sendiri ya, yang kerja ya kita ini yang kita harus hitung, kayak makan, kawat las, listrik, itu harus memahaminya. Jadi di situ letaknya, baru kita ketemu jasanya. Jadi gimana ya Pak Bos mau jelasinnya ya? Jelasinnya gini nih. Kalau langsung buat video ini bisa 1 jam baru memahaminya, bahkan bisa 3 jam baru memahami ya Pak Bos. Jadi secara bertahap aja saya kasih tahu penjelasannya. Insya Allah di lain kesempatan saya pasti akan berbagi pengalaman lagi. Semuanya insya Allah nanti akan saya kasih tahu, tapi secara bertahap. Jadi kita sambung mungkin di video selanjutnya. Oke, gitu aja ya Pak Bos. Terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Bye.